Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah sah atau dibenarkan berwudu tanpa kumur-kumur sedangkan kita sedang berpuasa? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jawabannya adalah bahwa orang yang berpuasa tetap disunahkan untuk berkumur-kumur ketika akan berwudu. Orang yang berpuasa tetap disunahkan untuk berkumur-kumur walaupun ketika akan berwudu, walaupun dia sedang berpuasa. Karena tidak ada penjelasan dari Nabi kita Muhammad SAW yang membedakan antara orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa dalam masalah ini. Dan pada asalnya hukum itu berlaku umum. Ya, pada asalnya hukum berwudu itu umum. Ya, baik ketika puasa ataupun ketika tidak puasa. Bahkan di dalam masalah berkumur, Rasulullah SAW tidak mengatakan kalau berkumur-kumur ketika puasa jangan berkumur-kumur yang kuat. Padahal dalam masalah istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan untuk membersihkan hidung ketika akan berwudu, Rasulullah SAW mengatakan wabaligh fil istinsyak illa an takuna sha'imah. Beristinsyaklah dengan cara yang kuat kecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa. Coba lihat, Rasulullah SAW tidak lupa untuk mengingatkan orang yang berpuasa dalam masalah istinsyak. Tapi beliau tidak menjelaskan yang seperti ini dalam masalah berkumur. Itu menunjukkan bahwa berkumur itu lebih ringan daripada istinsyak. Namun demikian, dalam masalah istinsyak, Rasulullah SAW tetap memerintahkan kita untuk melakukannya, tapi yang ringan saja. Ketika istinsyak masih disyariatkan saat berpuasa tapi dengan cara yang ringan, maka berkumur juga demikian. Karena berkumur tidak ada perintah dari Nabi kita Muhammad SAW untuk meringankannya saat berpuasa. Maka ini lebih ditekankan daripada istinsyaknya. Ya. Maka jangan mendengar perkataan sebagian orang, jangan berkumur-kumur ketika akan wudu ketika kita sedang berpuasa. Ini pendapat yang kurang kuat ya. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyamakan antara orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa dalam masalah berkumur. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita harus tahu ya bahwa ketika Rasulullah SAW membolehkan kita berkumur, membolehkan kita istinsyak, ini menunjukkan bahwa dua anggota badan itu atau dua bagian itu dianggap bagian luar dalam masalah ibadah puasa. Walaupun mulut ini tempatnya di dalam ya, tapi itu dianggap bagian luar. Nyatanya ketika kita berkumur, puasa kita tidak batal. Nyatanya Rasulullah SAW membolehkan kita untuk memasukkan air ke dalam hidung, walaupun beliau memerintahkan untuk yang ringan-ringan saja, jangan terlalu dalam. Tapi itu menunjukkan bahwa bagian hidung dan bagian mulut ini dianggap bagian luar tubuh. Makanya para jemaah sekalian, tidak masalah misalnya ada orang mencicipi makanan, karena lidah itu masih bagian luar tubuh dalam masalah ibadah puasa. Yang penting tidak ditelan oleh dia, karena yang merasakan makanan itu lidah, dan lidah ini masih bagian luar tubuh dalam masalah ibadah puasa. Makanya orang boleh mencicipi makanan. Dia menjadi batal ketika dia telan makanannya. Sama ya, orang istinsyak dibolehkan. Menjadi batal ketika dia hirup air tersebut sampai ke dalam. Ketika itulah dia batal. Tapi kalau masih di hidung, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya.
Begitu pula dengan misalnya ketika hidungnya ada yang luka, kemudian dia kasih seperti pelembut, ya, pelembut kulit, ya, agar lukanya tidak tambah parah. Atau misalnya ada gatal di hidungnya, dia gunakan salep untuk mengobati gatalnya, yang dia masukkan masih di area hidung. Ini tidak membatalkan puasanya, ya. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.